الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya mengenai definisi dan juga pembagian al-ilm. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih Syihabuddin dalam kitab Natmul Waraqat, wal ilmu imma bittirarin yahsulu aw biktisabin hasilun fal awwalu kal mustafadi bil hawasil khamsi bisyammi aw bidzauqi wa bil lamsi was-sam'i wal absari thumma tali ma kana mauqufan 'ala istidlali. Nah, barakallahu fikum itu berkaitan masalah apa? Masalah pembagian ilmu. Nah, berkaitan masalah pembagian ilmu, karena pembagian ilmu terbagi menjadi dua. Apa itu? Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Naam, al-ilmu yang qasimu ila qismain itu. Ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu terbagi menjadi berapa? Dua. Perhatikan baik-baik. Naam, ilmu terbagi menjadi dua. Ilmun ittirariyun wa ilmun iktisabiyun. Naam, ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu yang ittirar, ilmu secara langsung orang tahu gitu, enggak perlu mencari-cari, langsung tahu. Kemudian ilmu iktisabiyun, ilmu yang perlu dicari. Belum? Sekarang misalkan, nah barakallahu fikum, langit itu tempatnya di mana? Di atas. Itu ilmu apa namanya? Ittirari. Orang langsung tahu gitu loh. Orang langsung tahu tanpa mencari-cari. Tapi kalau ilmu iktisabiyun, ilmu yang harus cari. Seperti misalkan ilmu tafsir, ya enggak? Ilmu Al-Qur'an itu harus cari itu. Nah, kita lihat sini, wa yusamma aidan al-ilmu an-nadhari. Yang ilmu yang harus dicari ini dikenal dengan ilmu an-nadhari, ilmu yang harus mencari, memperhatikan dalilnya. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ilmu ittirar itu ilmu yang secara langsung orang tahu gitu loh. Enggak perlu mencari-cari, enggak perlu dalilnya mana? Enggak perlu. Paham ya? Nah, seperti apa? Seperti misalkan api itu panas, dalilnya mana? Suruh pegang sendiri. Paham ya? Enggak perlu dalil lagi, soalnya secara langsung orang tahu dan paham. Paham ya? Langit itu di atas. Nah, itu secara langsung orang sudah paham juga. Itu namanya ittirari. Kita lihat sini, "Fama kana yudraku bil hawasi al-khams fa innahu daruriyun." Manakala sesuatu tersebut bisa dicerna, bisa diambil, diraih oleh panca indera yang lima, maka itu ilmu dikenal ilmu daruri. Secara langsung orang tahu gitu ya. Nah, itu namanya ilmu ad-daruri, ilmu daruri. Langsung ilmu darurat orang tahu gitu loh. Langsung tahu bahasanya ini adalah ini. Paham betul ya? Tanpa mencari-cari dalilnya gitu loh. Itu yang bisa diraih dengan apa? 5 panca indera. 5 panca indera itu apa saja? Bismillah. Indera peraba, indera penglihatan, indera pendengar. Dua lagi. Indera perasa. Antum? Muhammad Hafid. Panca indera ada 5 kan panca indera? Peraba, perasa, pendengaran, penglihatan, terus satu lagi. Ya sudah, diulang lagi. Sudah itu diulang lagi. Apa? Sudah. Indra penglihat, indra pendengar, indra peraba, indra apa tadi? Perasa, satu lagi. Pencium atau pembau. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu semuanya yang bisa diraih dengan itu ilmu namanya ilmu daruri. Paham ya? Ilmu daruri. Wa kadzalika ma yudraku bin naql al-mutawatir fa innahu daruriyun. Demikian juga ilmu yang bisa diraih dengan penukilan yang secara pasti, maka ilmu daruri juga. Ilmu daruri seperti misalkan salat 5 waktu apa hukumnya wajib. Itu daruri, tiap orang tahu. Jadi enggak boleh ingkari gitu loh. Itu kan berarti perkara yang darurat harus orang itu tahu. Nah, salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Kalau ada yang enggak tahu kan perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena ilmu daruri itu. Wa amma ma yahsulu biktisabin wa tafkirin wa nadharin, adapun ilmu yang bisa teraih tapi dengan cara mencari dan berpikir serta memperhatikan, fa hal sama iktisabiyan. Ini berarti ilmu dikenal ilmu iktisabi.
Maksudnya ilmu yang harus mencari, memperhatikan dan juga merenungi. Misalkan, ilmu masalah apa? Ilmu masalah zakat itu kapan diwajibkan? Nah, dalam artian kapan diwajibkan orang harus zakat, mengeluarkan zakat harta itu kapan? Oh, ternyata diperhatikan, dipikirkan lagi, mencari dalilnya ketika sampai nisabnya dan haulan itu. Paham ya? Nah, seperti itu namanya ilmu iktisabi. Wa yusamma aidan nadhariyan, dinamakan juga ilmu yang nadhari, harus melihat, memperhatikan. Wa hadza sahihun. Jadi ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu, barakallahu fikum. Ilmu ittirari dan ilmu iktisabi. Maksudnya ilmu daruri sama ilmu nadhari. Ilmu daruri itu secara darurat orang tahu gitu loh. Kalau ilmu nadhari itu enggak langsung tahu tapi mencari dulu. Mencari, merenungi, memperhatikan. Paham belum ini? Berikutnya. Fadaruriyu ilmu, fadaruriyu ala kalam muallif rahmatullahi alaihi kana hasilan bil hawasil khams. Ilmu darurat itu berdasarkan ucapan muallif maknanya adalah ilmu yang bisa dihasilkan dengan cara apa? Barakallahu fikum, ilmu yang bisa seseorang itu menghasilkannya bil hawasil khams dengan 5 panca indera. Itu ilmu apa? Ilmu darurat. Wa ya as-sam'u wal basaru wasyammu wadzauqu wal lamas, yaitu pendengaran dan penglihatan dan penciuman serta perasa serta peraba. Oh ya. Waqad yunaqashu al-muallifu ala hadza fa innana nara, dan sungguh pendapat muallif ini dikritik. Perlu dimunaqashah lagi. Diteliti lagi dan perlu dicek ulang lagi. Fa innana nara, karena semuanya kami berpendapat, masalan sebagai contoh, annal basara yukhti'u katsiran. Yang namanya penglihatan itu kan kadang keliru juga kan? Keliru. Rubbama tadhunnu anna nuqtatan, terkadang orang lihat titik itu dikirain titiknya satu tapi ternyata dua. Bisa enggak terjadi? Bisa terjadi. Wa rubbama tadhunnu, terkadang bisa jadi juga anna nuqtatain nuqtah. Dikirain dua titik ternyata satu titik. Penglihatan seperti itu. Idza kana an-nadharu dha'ifan, apabila pandangannya sudah lemah, mungkin min dan semisalnya, pesakit. Wa kadzalika rubbama taral ba'ida sakinan. Atau contoh lain, engkau melihat dari jarak jauh kelihatannya itu diam. Yang dilihat itu. Wa huwa mutaharrik, padahal dia gerak-gerak. Au yukhayyal ilaika annahu mutaharrik, atau digambarkan di hadapanmu, dihayalkan di hadapanmu bahwasanya dia itu bergerak. Padahal bahwa sakin, padahal dia tenang. Paham ya? Pandangan seperti itu kadang kan melihat sesuatu kadang kayak mungkin sudah kabur itu kan melihat sesuatu kayak gerak, padahal tidak gerak itu. Atau sebaliknya, dia padahal gerak tapi kelihatannya enggak gerak. Itu kalau pandangan. Kita lihat sini. Fa hadza mimma turida bihi al-mu'allif, ini termasuk perkara yang dikritik dari pendapat mu'allif itu. Mu'allif mengatakan apa? Jadi ilmu daruri itu ilmu yang bisa dicerna oleh panca indera semuanya. Padahal yang namanya tadi kan enggak harus pasti kan, dilihat gerak ternyata enggak gerak. Kan berarti enggak pasti kan? Ya, wa man naha nahwah min anna al-ma'lum bil hawas daruriyun, dan orang yang berpendapat seperti pendapatnya, yaitu bahwasanya perkara yang diketahui dengan panca indera itu adalah ilmu daruri, namun itu dikritik. Enggak semuanya. Karena buktinya ada juga yang tadi itu melihat kelihatannya bergerak tapi enggak bergerak. Jadi belum bisa dipastikan. Faqad qalu, bisa jadi mereka berkata, hadza laysa bidaruriyyin, ini perkara ini bukan perkara darurat. Li'anal hawasa qad tukhti, karena panca indera itu terkadang keliru juga. Ya enggak? Keliru juga. Faqad yashumul insan asy-syai'a, terkadang ada orang yang dia mencium sesuatu alladzi lahu raihah, yang memiliki bau gitu. Wa idza kana mazquman la yakunu lahu raihah inda. Kalau dia pilek, yang satunya dia enggak pilek, mencium ada bau. Tapi yang satunya apa? Kalau dia pilek itu istilahnya ya tersumbatlah hidungnya itu. La yakunu lahu raihah inda. Bisa jadi dia enggak mencium baunya. Walaupun baunya enak misalkan, tapi kalau orang yang lagi pilek atau tersumbat hidungnya kan enggak tercium baunya. Faz-zukam yukhfi raihah lakinnahu la yaqlibuha. Yang namanya orang yang pilek atau tersumbat hidungnya itu tersembunyi darinya bau-bau. Dalam artian enggak bisa mencium bau gitu. Lakinnahu la yaqlibuha. Akan tapi yang seperti itu tidak bisa apa? Tidak bisa mengubah dia. Dalam artian tidak bisa membalikkan dia. Tetap dia dikatakan punya indera pembau istilahnya gitu. Walaupun nanti tidak bisa berfungsi. La yaj'alul qabih hasanan walal hasan qabihan. Maksudnya tidak bisa menjadikan yang jelek itu bagus dan yang bagus itu jelek. Lakinnahu yukhfiha katsiran. Tapi seringnya yang namanya
hidungnya tersumbat itu atau pilek itu seringnya terhilangkan dari dia banyak bau. Paham ya? Misalkan ada makanan, kita nggak membedakan ini basi atau belum. Paham ya? Kalau orang yang hidungnya misalkan normal, mencium udah basi. Tapi yang hidungnya tersumbat tadi, mungkin mencium nggak ada rasanya kan, nggak ada baunya. Dia makan ternyata baru ternyata basi. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Wa kadzalika fi dzauq, demikian juga pada dzauq. Dzauq itu perasa, merasakan. Yakhtalifun nas fihi ikhtilafan katsira. Masalah merasakan ini, nah barakallahu fikum, itu manusia pun juga berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat banyak. Walihada qala ulama fi bab jinayat. Oleh karena ini, para ulama mengatakan dalam bab berkaitan masalah jinayat, jinayat itu adalah kriminalitas, kejahatan. Lau jana alaihi hatta faqada dzauqahu fa innahu yalzamuhu diyatun kamilatun. Ini kalau seandainya ada salah seorang yang membuat kriminalitas, kejahatan, mungkin mukul atau menyakiti hingga indera perasanya hilang. Paham ya? Mungkin setrum atau apa ya? Setrum itu indera perasanya hilang. Nah, maka balasannya apa? Wajib bagi orang yang melakukan tindakan kriminalitas tadi apa? Membayar diyah, denda sempurna. Padahal cuma apa? Indera perasa yang dirusak. Tapi harus wajib membayar diyah total sempurna. Kita lihat sini, mi'atu ba'ir, 100 ekor unta. Ya, mahal enggak unta? Mahal. Ini kalau seandainya padahal cuma satu ya, indera perasanya dirusak ada. Ada orang yang bikin kriminalitas, kejahatan, merusak indera perasa orang lain. Akhirnya apa? Nah, wajib bagi dia nanti membayar denda sempurna 100 ekor unta. Allah musta'an. Walau jana 'alaihi hatta faqada sam'ahu lazimahu diyatun kamilah. Kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat atau kriminalitas, nah maka hingga pendengaran pun hilang, pendengarannya hilang, mungkin dipukul atau apa gitu. Nah, maka wajib bagi dia membayar diyah yang sempurna, denda yang sempurna. Lakin law da'a al-majni, tapi kalau orang yang dijahati itu mengaku-ngaku annahu faqada sam'a wa qala al-jani abadan anta tasma'. Jadi gini, orang yang didolimi tadi ketika dipukul, dia ngaku, kamu mukul aku hingga pendengaran aku hilang. Cuma ngaku-ngaku loh. Jadi yang melakukan kejahatan tadi mukul ini kan, orang yang dipukul tadi mengatakan, kamu telah berbuat kejahatan, telingaku hingga apa? Pendengaran aku hilang. Cuma ngaku-ngaku tadi. Ngaku-ngaku. Akhirnya orang yang berbuat jahat mengatakan, enggak, kamu masih mendengar. Wal majni 'alaihi kullama qulna lahu ya fulan. Nah, dan orang yang didolimi tadi, setiap kali dipanggil ya fulan, nah, qala ma taqul? Apa yang kau katakan? Nah, mas sami'tu, aku enggak mendengar. Bohong enggak berarti dia? Bohong enggak? Misalkan dipukul, katanya, kamu mukul aku hingga pendengaranku hilang. Dipanggil ya fulan, apa? Apa yang kamu katakan? Malah dia bisa jawab. Berarti mendengar kan? Dia bohong itu. Nah, kita lihat sini. Bahwa ya dalam kan dia mendengar, lakin yuridu mi'ata irdiyatan. Cuman dia inginnya 100 ekor unta tadi. Oh ya, pura-pura pendengarannya hilang gitu. Nah, padahal dipanggil jawab dulu. Kan ketahuan mana. Namanya fulan. Ayo, mata turi. Jawab itu loh. Nah, maka dikatakan apa? Dia itu mendengar, cuman dia ingin 100 ekor unta sebagai dia. Pakai nakhtabiru hadza. Bagaimana caranya mengetes orang seperti ini? Orang yang mengaku-ngaku hilang pendengarannya, cuman mengaku-ngaku ya. Kata beliau, bagaimana cara mencoba atau mengetes orang ini biar ketahuan kalau dia cuma pura-pura? Yaqulul ulama, para ulama berkata, innana na'tihi ala ghaflah. Caranya kita mancing dia. Mancing dia ketika dia lalai. Biasanya kalau cuma pura-pura itu kaget dia. Paham ya? Ketika dia lalai. Wa naf'alu syai'an yakunu fihi sautun khafi. Nah, kita melakukan sesuatu itu suaranya pelan. Bisik-bisik itu rasanya. Nah, fa in fazi'a alimna annahu yasma' wa illa fa wasadiq. Jika ternyata kita itu melakukan sesuatu pelan-pelan kok dia kaget. Kaget itu berarti apa? Dia dengar mesti itu. Nah, berarti dia dengar. Wa illa jika tidak kaget sama sekali berarti dia benar. Berarti dia jujur itu loh. Paham maksudnya caranya? Digertak atau apa gitu ketika mencari waktu ya ghaflah. Kalau orang yang namanya orang enggak benar sama sekali itu digertak pun diam aja dia. Paham ya? Ditlakson pun diam aja, telakson aja. Kalau jadi dia lagi jalan orang pip misalkan. Dia diam aja berarti benar. Tapi kalau baru sekali kaget itu berarti menunjukkan dia itu bohong. Cara ngetesnya itu, Masya Allah ini ya. Caranya disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, caranya seperti itu diantaranya. Naam. Ya, wa kadzalika aidan man idda'a annahu juniya alaihi hatta faqda basarah. Ada juga orang yang mengaku-ngaku
Dia itu dijahatin sama orang. Ada orang yang melakukan tindakan kriminalitas kepada dia hingga pandangannya hilang. Hingga pandangannya hilang. Ngaku-ngaku tapi ya. Wa qala uridu diyatan kamilatan. Aku ingin denda yang sempurna. Pokoknya aku enggak terima ini perlakuan ini. Aku pengen 100 ekor unta. Fa kaifa nukhtabaruhu? Bagaimana sekarang? Kita menguji dia bagaimana caranya mengetesnya? Dalam arti mengetes dia biar terbukti dia bohong enggak itu loh. Qala ba'dhum, sebagian mereka mencoba atau berkata, naj'alu 'ainahu amama syams maftuhatan. Suruh menjadikan matanya itu terbuka di depan matahari yang di atas, yang melihat ke atas ini. Paham ya? Terbuka tapi ya, terbuka bukan merem, bukan terpejam, terbuka. Fa in dama'at fa huwa yubsir. Kalau seandainya kok mengeluarkan air mata, panas biasanya keluar air mata kan, berarti dia bisa melihat aslinya. Paham ya? Bisa melihat. Nah, wa illa fa huwa la yubsir. Jika enggak keluar air mata sama sekali berarti dia apa? Tidak bisa melihat. Caranya gitu. Wa qala ba'dhum, atau cara yang lain sebagian mereka, tashharu syai'an haulah. Faja'atan fa idza lam yughmid. Barakallahu fiikum, fa idza lam yughmid fa idza lam yughmid 'ainaihi fa huwa la yubsir. Maksudnya apa? Caranya yang kedua adalah membuat sesuatu yang mendadak di depan matanya, mungkin gitu apa, intinya mengagetkan itulah. Nah, kalau dia itu enggak kedip sama sekali, kedip ini, berarti dia enggak melihat, enggak bisa melihat. Tapi kalau kedip berarti dia melihat. Apa maksudnya itu ya? Cara ngetesnya seperti itu. Wa in kana al-an walhamdulillah yastati'ul attiba idraka dzalika tamaman bi tariqatihim. Tapi sekarang enggak perlu lagi seperti itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, alhamdulillah sekarang ini enggak perlu lagi seperti itu. Sekarang itu kita sudah mampu, para dokter sudah mampu untuk mengetahui secara sempurna dengan cara teknisnya mereka. Paham ya? Barakallahu fikum, dengan cara-cara medisnya mereka ketahuan gitu loh kalau ini buta atau enggak gitu. Al-qasdu, intinya tujuannya anna ma yudraku bil hawas ala ra'yil mu'allif rahimahullah min al-ilmi ad-daruri. Itu intinya. Intinya mu'allif Al-Imam Al-Amriti mengatakan bahwasanya seluruh yang bisa diraih dengan panca indera itu adalah ilmu yang darurat. Itu ungkapan beliau ya. Ini pendapatnya Imam Amriti. Wa hadza kama sabaqa, dan ini sebagaimana telah lewat, amrun kama sabaqa amrun qad yunaqashu fi, perkara yang perlu dibicarakan lagi. Karena terkadang seperti itu, terkadang tidak bisa gitu loh. Kita lihat sini, was-sahih, pendapat yang benar, annal ilmu daruri, bahwasanya ilmu darurat itu, ini perhatikan ya, ilmu darurat itu yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, huwal ladzi la yumkin daf'uh, ilmu yang tidak mungkin dia menolaknya. Ini yang benar ya. Jadi ilmu darurat itu ilmu yang tidak mungkin dia menolaknya. Paham ya? Api itu panas. Enggak percaya Berarti dia apa? Berarti dia enggak paham masalah ilmu darurat. Paham ya? Langit itu di atas, enggak, langit itu di bawah. Mengingkari berarti kan mengingkari perkara yang seharusnya dia tidak bisa nolak. Dia enggak bisa nolak. Atau misalkan keseluruhan itu lebih besar daripada sebagiannya. Benar enggak itu? Keseluruhan lebih besar daripada sebagiannya. Itu benar. Orang enggak bisa nolak lagi. Kalau dia nolak berarti perlu dipertanyakan kenapa nolak. Paham ya? Menolak perkara yang darurat. Nah, kita lihat sini. Jadi ingat ya, yang tepat, yang benar adalah ilmu daruri itu adalah ilmu yang la yumkin daf'uh. Ilmu yang tidak mungkin menolaknya. Fa ilmuna bi anna al-wahid nisful isnain, seperti kita pengetahuan kita atau ilmu kita bahwasanya satu itu separuh dari dua, benar enggak? Satu itu setengah dari dua, benar enggak? Dua setengahnya berapa? Satu. Paham ya? Itu benar. Itu enggak bisa nolak itu. Kalau nolak berarti dia dipertanyakan. Pada sini hadza ilmu daruri la yumkin daf'uh itlaqan. Ini ilmu yang darurat, mesti orang tahu dan tidak mungkin menolaknya secara mutlak. Lau aradtu an adfa'ahu an nafsi ma dafa'tuh. Kalau seandainya aku ingin menolak tersebut dari diriku, niscaya aku enggak akan bisa menolak. Antum sekarang nolak ya. Api itu panas. Antum secara langsung mau nolak pun enggak akan bisa nolak karena mau enggak mau panas gitu loh. Paham ya itu? Seperti itu maksudnya. Jadi kalau seandainya aku ingin menolak dari diriku ini, aku enggak akan mampu menolaknya karena perkara yang mau tidak mau harus meyakini dan juga mengetahui. Wa ilmi bima arahu an qurbin. Dan ilmuku atau pengetahuanku dengan perkara yang aku melihatnya dari jarak dekat. Dari jarak dekat ya.
Wa atahaqqaquhu dan aku mewujudkannya hadza ilmu daruri. Ini adalah apa? Ini ilmu yang darurat. Bila sudah dekat, gerak kok misalkan benar-benar dekat itu ya, itu ilmu yang darurat. Wa ilmu nabi anna hunaka khaliqan. Nah, dan ilmu kita, pengetahuan kita bahwasanya di sana ada pencipta, itu ilmu apa? Daruri juga. Setiap orang bisa nolak. Nah, Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini kisahnya panjang ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini dua kemungkinan tadi kan. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Apakah mereka makhluk ini diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Dalam artian mereka itu diciptakan begitu saja, diciptakan tanpa ada yang menciptakan maksudnya itu. Enggak mungkin. Kedua, anhumul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin enggak? Berarti tinggal satu toh. Mesti ada penciptanya. Paham ya? Nah, jadi enggak mungkin mereka diciptakan begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Enggak mungkin. Tinggal satu toh berarti semuanya ada penciptanya. Nah, oleh karena itu, datang sebuah riwayat mengenai kisahnya orang Badui. Orang Badui ini mencari benar-benar mencari sebenarnya ada enggak pencipta di langit ini. Ketika itu dia berjalan, melihat kotoran unta. Paham ya? Nah, kemudian mengatakan, al-ba'rah yadullu al-ba'ir. Bahwasanya kotoran unta itu menunjukkan ada untanya. Benar enggak ini? Ayo, enggak mungkin ada kotoran untanya enggak ada. Paham ya? Dalam artian walaupun sekarang enggak ada tapi tadi ada unta di situ itu loh. Nah, walaupun enggak di situ pun mesti ada untanya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian sampai dia berpikir berarti alam semesta yang seluas ini, lautan yang seluas itu, kemudian daratan yang penuh dan langit yang penuh dan bintang misalnya, menunjukkan bahwasanya di sana ada Al-Latiful Khabir, ada zat yang maha lembut dan juga maha mengetahui. Maksudnya ada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga dibawakan ketika Jubair bin Mut'im. Sahabiyun jalil siapa? Jubair bin Mut'im. Waktu itu, Jubair bin Mut'im waktu itu agamanya masih apa? Belum menganut agama Islam. Ketika mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur, surat Maghrib waktu itu ya, sampai ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda la yuqinun. Akhirnya apa? Langsung terketuk keimanan itu pada waktu juga. Di hatinya Jubair bin Mut'im. Akhirnya beliau pun mengatakan, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Langsung masuk Islam waktu itu juga. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu. Masya Allah. Lanjutkan, hada mimma la yumkin daf'uhu, ini perkara yang tidak mungkin menolaknya. Fas-shawab, maka yang benar, annal ilmu daruri, ilmu darurat itu adalah ma la yumkin daf'uhu, ilmu yang tidak mungkin kita menolaknya. Wal ilmu nadhari, dan ilmu nadhari ma yuhtaju fi subutihi ila istidlal. Naam, ilmu nadhari itu adalah ilmu yang apa? Yang dibutuhkan untuk menetapkannya itu perlu pendalilan atau perlu mencari dalil. Paham ya? Ini hukumnya apa? Halal, dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu nadhari. Perlu pengecekan, penelitian, dan perlu pendalilan. Tapi api itu panas, dalilnya mana? Enggak perlu. Paham ya? Itu ilmu apa? Daruri, ilmu daruri tadi, ilmu darurat. Secara langsung orang itu tahu dan enggak bisa nolak itu ilmu api itu panas. Paham ya? Nah, enggak perlu dalilnya mana? Tapi ini kalau ilmu nadhari adalah mayuhtaju fi subutihi ila istidlal. Adalah ilmu yang dibutuhkan dalil untuk menetapkannya. Dalilnya mana? Paham ya? Isbal itu enggak boleh, haram. Dalilnya mana? Itu ilmu apa? Nadhari. Paham ya maksudnya ya? Dalilnya misalkan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh apa-apa yang menjulur di bawah mata kaki. Nah, barakallahu fikum berupa sarung ataupun yang semisalnya, maka termasuk bagian dari api neraka. Satu. Yang kedua, innallaha la yanzuru ilal musbil. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada orang yang musbil. Musbil maksudnya adalah memanjangkan pakaiannya, sarung atau celana atau semua pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian juga barakallahu fikum, la yanzuru innallaha la yanzur man jarra thawbahu khuyala. Allah Taala tidak melihat orang yang memanjangkan kainnya, pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan khuyala, sombong. Bukan maknanya kalau enggak sombong boleh. Dibantah dengan ayat dengan hadis yang lain. Barakallahu fikum, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wallahu la yuhibbul makhilah. Hati-hati kamu, tinggalkanlah memanjangkan celana atau memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki karena itu kesombongan. Karena itu adalah kesombongan. Dan Allah Taala tidak mencintai kesombongan. Jadi memanjangkan itu sendiri sudah perbuatan sombong itu loh. Memanjangkan sampai di bawah mata kaki, walaupun dia enggak sombong, itu sudah kesombongan. Sudah kesombongan. Bukan maknanya itu kan lafadznya kalau seandainya
dalam keadaan sombong. Kalau enggak sombong berarti boleh. Kita katakan apa? Kita katakan kalau tidak sombong itu sudah masuk dalam apa? Bagian dari api neraka. Tambah lagi kalau dengan sombong, Allah Taala tidak akan melihatnya. Parah lagi berarti kan? Kalau enggak sombong aja bagian dari neraka, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, ya kan? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur sampai di bawah mata kaki berupa pakaian atau semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Umum enggak ini? Sombong enggak sombong umum. Datang lafaz yang lain. Innallaha la yandur man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Bukan makanya ini kan kalau dalam keadaan sombong, kalau enggak sombong bagaimana? Kalau enggak sombong dapat ancaman neraka pertama tadi. Kalau sombong tambah parah lagi, Allah Taala enggak melihat dia itu loh. Allah musta'an. Jadi jangan sampai diakal-akalin. Jadi khulasahnya ilmu ada berapa? 2. Ilmu daruri sama ilmu nadhari. Ilmu daruri itu ilmu alladzi la yumkin daf'uh. Ilmu daruri itu ilmu alladzi la yumkin daf'uh, ilmu yang tidak mungkin kita menolaknya. Kalau ilmu nadhari ilmu al-ilmu alladzi yahtaju ila istidlal fi thubutih. Ilmu yang dibutuhkan apa? Alladzi yahtaju, ilmu yang dibutuhkan untuk menetapkannya perlu pendalilan. Paham ya? Jadi ilmu daruri itu ilmu alladzi la yumkin daf'uhu. Kalau ilmu nadhari ilmu apa? Al-ilmu alladzi yahtaju fi thubutihi ila istidlal. Ilmu yang barakallahu fikum untuk menetapkannya butuh pendalilan. Apa itu maksudnya ya? Dikit lagi, faidah sebuah faidah. Qulna, kita mengatakan atau kami mengatakan fi ta'rifil jahl murakkab, pengertian mengenai bodoh yang ganda kemarin yang berlipat-lipat, wal jahl basit, dan kebodohan yang sifatnya ringan atau wajar. Innal jahla al murakkab, bahwasanya kebodohan yang murakkab atau kebodohan yang ganda, dammuhu ashaddu minal jahlil basit. Bodoh yang berlipat-lipat atau kebodohan yang ganda itu kejelekannya itu lebih parah daripada orang yang bodoh tapi wajar. Orang baru ngaji atau apa-apa bodoh wajar, tapi orang dalam mengaji bergaya sok tahu, itu bodohnya karena bodoh berlipat-lipat, jahl murakkab. Barakallahu fikum. Falau annal 'alima adraka syai'a 'ala khilafih, kalau seandainya ada orang alim, orang berilmu, dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Orang yang berilmu ya, orang yang berilmu, orang alim mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Wasu'ila fi hadha syai' 'amiyun, faqal. Kemudian ditanya tentang sesuatu ini orang yang awam, enggak tahu apa-apa, ditanya dia. Aku enggak tahu. Orang awam tadi mengatakan, aku enggak tahu. Wasu'ila al-'alim, kemudian orang yang berilmu ditanya, fa ajaba bi khilafi ma huwa 'alaihi amr. Ditanya, jawab tapi jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Kalau orang awam tadi kan enggak benar-benar enggak tahu dia. Hukumnya apa ini, Pak? Enggak tahu. Dia wajar enggak itu? Wajar. Ada orang alim berilmu ditanya, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tapi jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Kita lihat. Faman hadzal jahil huna? Faman huwal jahil sini? Siapakah yang bodoh sini sekarang? Ada dua. Kedua ya. Satunya orang yang berilmu, satunya orang awam, enggak tahu apa-apa. Yang berilmu ini ditanya, jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Yang orang awam ini yang bodoh tadi itu ditanya enggak tahu. Nah, sekarang kalau ditelusuri mana yang bodoh itu loh. Yang bodoh orang yang alim yang jawab tanpa yang menjawab tapi tidak sesuai dengan hakikatnya tadi, atau yang orang awam ini? Kita lihat. La syakka annahu al-alim. Tidak ragu lagi bahwasanya dia alim. Li'anna al-asla fihi annahu 'alimun bi annahu ya'riful asya' 'ala ma hiya 'alaih. Karena hukum asalnya orang yang alim tadi, yang berilmu tadi, itu dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu asalnya. Wasailu, dan yang bertanya, la budda an yuqallida al-'alim hatta walau akhta. Barakallahu fikum, ini perhatian dulu. Dan orang yang bertanya itu pada asalnya harus dia itu mengikuti seorang alim tadi walaupun dia keliru. Ini perhatian dulu ya. Fa khata'u as-sa'il 'ala nafsihi. Ala nafsihi, maka kekeliruan orang yang bertanya tadi mengenai dirinya. Wa khata'ul 'alim alladhi ajaba bi khilafi as-shawab 'ala nafsihi. Dan kekeliruan orang yang berilmu untuk menjawabnya tidak sesuai dengan kenyataan tadi, itu nanti kekeliruannya pun kembali pada dirinya. Wa 'ala ghairihi, dan bahkan kembali ke orang lain. Fayakunu jahluhu murakkaban. Jadi ini gambarannya gini, gambarannya kalau misalkan orang yang bodoh tadi, orang awam bodoh tadi, apa hukumnya? Enggak tahu. Itu kembali ke mana? Ketidaktahuannya, kekeliruannya. Kembali ke diri sendiri. Ke dia sendiri kan? Nah, orang yang berilmu tadi, bergaya berilmu tadi itu, hukumnya apa? Hukumnya boleh misalkan.
Nah, jawaban dia padahal keliru gitu loh. Padahal yang bertanya tidak perlu ilmu. Nah, kekeliruan itu kembali kepada orang alim itu sendiri dan kembali ke orang lain. Karena orang lain nanti ngikuti dia tanpa ilmu. Jadi yang lebih parah yang mana? Yang orang alim tadi, namanya jahal murakkab. Oh ya, jahal murakkab. Nah, ada anak kecil ditanya misalkan, anak kecil yang nggak tahu ya misalkan ya, 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu. Wajar nggak ini? Wajar. Ada orang yang berilmu, sudah sekolah puluhan tahun, paham ya? Bukan sekolah-sekolah umum, pesantren, puluhan tahun sudah. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 3. Dia bergaya seperti itu. Akhirnya apa? Kelirunya kembali ke dia sendiri, kembali ke orang lain juga itu loh. Paham ya maksudnya ya? Na'am, seperti itu. Barakallahu fiik. Itu namanya jahal murakkab, bodoh yang ganda. Bodoh yang ganda, hati-hati. Nah, satu lagi, faedatun ukhra, faedah yang lain, ad-darurah al-hissiyah. Nah, perkara darurat yang bisa dicerna oleh panca indera. Perkara darurat yang bisa dicerna oleh panca indera. Ma yudraku bil hawasil khams, sesuatu yang bisa diraih, didapatkan melalui panca indera yang 5. Wa daruratul aqliyah, dan perkara darurat tapi secara akal. Maksudnya ma yudraku bil aql, sesuatu yang bisa diraih dengan akal. Wa daruratul syar'iyyah, dan perkara darurat yang sifatnya syar'iyyah. Na barakallahu fikum, huwa alladhi yaqulu anhu al-ulama rahimahumullah yu'lamu bid-darurati minad-din. Nah, jadi darurah itu kalau diteliti barakallahu fikum ada 3. Ad-daruratul hissiyah, ad-daruratul aqliyah, ad-daruratu asy-syar'iyyah. Perkara darurat yang sifatnya hissiyah, kembali ke panca indera. Paham ya? Bisa diraih dengan apa? Panca indera. Nah, yang kedua ad-darurah aqliyah, perkara darurat yang bisa dicerna dengan akal. Orang langsung tahu secara darurat. Allah Taala di mana? Di mana-mana katanya. Keliru enggak itu? Keliru enggak? Keliru. Allah Taala di mana? Di mana? Allah Taala di mana? Di mana-mana. Keliru, itu keliru. Itu keliru. Yang benar Allah Taala di atas arsy, di atas langit yang 7. Paham ya? Secara tidak langsung, secara akal, orang kalau berdoa kemana tangannya? Atas. Boleh enggak? Mau enggak dia suruh gini doanya? Enggak mau, berarti Allah Taala di atas itu loh. Secara akal kan berarti kan? Nah, itu secara akal. Ngam, secara panca indera banyak contohnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang secara syariah berarti kan? Buat darurat syar'iyyah, darurat yang sifatnya syar'iyyah adalah huwal ladzi yaqulu anhu ulama, yaitu perkara darurat yang disebutkan para ulama yu'lam bid-darurah minad-din. Perkara yang sudah diketahui secara darurat, secara pasti termasuk bagian dari agama. Seperti salat 5 waktu wajib enggak? Wajib. Itu enggak ada yang ingkari itu. Kalau ada yang ingkari bisa jadi kekufuran nanti. Paham ya? Enggak wajib misalkan. Orang muslim padahal. Salat 5 waktu kemudian enggak wajib. Nah, itu kalau ngingkari itu bisa masuk dalam kekufuran, hati-hati. Paham ya? Karena perkara yang sudah secara darurat, secara agama tahu gitu loh. Nah, misal contohnya, idza kana al-insanu ya'ishu fi biladil Islam, apabila ada orang hidup di negeri Islam, fa innahu ya'lamu bid-darurah, maka sesungguhnya dia secara darurat harus tahu anna shauma wajib, puasa itu wajib. Benar enggak? Puasa Ramadan wajib. Kadzalika shalah, demikian juga salat. Lau qala qailun laka, sekarang ada orang berkata kepadamu, hidup di negeri Islam itu kan secara tidak langsung, secara darurat orang tahu enggak salat wajib? Tahu. Puasa itu wajib, tahu. Nah, sekarang tiba-tiba ada orang yang berkata, wa anta muslimun, dalam keadaan kamu itu muslim, ta'ishu fi biladil muslimin, hidup di negeri kaum muslimin. Ada orang tanya, halis salatu wajibatun, apakah salat itu wajib? Nah, hal taqul uraji'u au as'al ulama, perlu enggak antum atau kita ditanya misalkan, salat itu wajib enggak? Tunggu dulu, tak tanya para ulama dulu. Perlu enggak gitu? Enggak perlu, secara darurat orang tahu. Secara darurat itu antum tinggal di negeri kaum muslimin atau kita tinggal di negeri kaum muslimin, ditanya salat itu wajib enggak? Salat 5 waktu. Tunggu dulu, tak tanya para ulama dulu. Perlu enggak gitu? Enggak perlu, karena secara langsung itu dia tahu wajib, selesai urusan. Paham ya? Itu namanya perkara apa? Darurat secara agama. Paham ya? Perkara darurat secara agama. Nah, kata dia, enggak mungkin antum mengatakan aku tak murojaah dulu. Jawabannya tak murojaah dulu atau aku tak tanya ulama dulu. Bitab'il. Nah, secara langsung enggak seperti itu. Li'anna wujubas sholati ma'lumun minad-din bid-darurah. Karena wajibnya salat itu perkara yang sudah diketahui, termasuk bagian dari agama secara darurat. Jadi enggak perlu seperti itu. Paham ya? Misalkan orang kencing itu batal enggak wudunya?
Orang kencing itu wudunya batal enggak? Kalau udah kencing, wudunya batal enggak kira-kira? Batal. Nah, barakallahu fiikum la ba'as. Jadi, orang ketika kencing itu secara darurat itu insyaallah kalau orang itu muslim tahu, itu akan jawab apa? Orang yang udah kencing, batal kan? Enggak perlu entar tak tanya para ulama, enggak perlu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Misalkan orang puasa, nah, itu kan mulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Nah, ada orang tanya, kalau matahari terbenam itu boleh enggak buka puasa? Tunggu dulu, tak tanya para ulama dulu. Perlu enggak itu? Enggak perlu, itu namanya ilmu darurat secara agama sudah diketahui gitu loh istilahnya. Enggak perlu panjang lebar seperti itu. Mahfuz salah ya? Nah, berikutnya. Wa kadzalika zina, demikian juga perzinaan. Muharramun, diharamkan. Wa huwa liman ya'ishu ma'al muslimin, itu orang yang hidup bersama kaum muslimin. La yahtaju ila nadharin wa istidlal, enggak perlu lagi mencari-cari atau mencari dalilnya. Zina itu haram, dalilnya mana? Enggak perlu aslinya. Kalau dia itu tinggal di negeri kaum muslimin, paham zina itu haram. Enggak perlu dalilnya mana? Tanya para ulama dulu, enggak perlu. Nah, fasarat indana ad-daruratu salatu aqsam. Maka menjadilah di hadapan kita atau di sisi kita perkara darurat itu ada 3. Nah, daruratun hissiyatun, darurat yang sifatnya hissiyah secara panca indera, wa daruratun aqliyatun, darurat yang sifatnya secara akal. Kemudian daruratun syar'iyyatun, darurat yang sifatnya syar'iyyah, secara syariat. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Itu perlu diperhatikan barakallahu fiikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Khulasahnya ilmu terbagi menjadi 2. Al-ilmu an-nadhari sama ilmu ad-daruri. Ilmu daruri itu ilmu alladzi la yumkin daf'uhu, ilmu yang kita tidak bisa nolaknya. Tidak memungkinkan untuk kita nolaknya. Kalau ilmu nadhari wal ilmu alladzi yuhtaju fi thubutihi ila istidlal. Ilmu yang dibutuhkan pendalilan untuk menetapkan perkara tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.